Trin adalah anggota gangster terbesar di Vietnam yang dipimpin oleh Hach Long. Saat berusia 14 tahun, Trin diculik dan dibawa ke Kamboja. Di sana ia dijadikan wanita penghibur selama beberapa tahun. Hach Long, pemimpin gangster Black Dragon, membebaskan Trin dari rumah bordir kemudian melatihnya bela diri dan cara menggunakan senpi, lalu dijadikan sebagai mesin pembunuh. Sayangnya beberapa anggota baru yang direkrut oleh Hach Long gagal menyelesaikan pelatihan. Yang lebih parahnya lagi, mereka berdua adalah ibu dan anak yang dipaksa bertarung sampai mati. Karena Hach Long hanya membutuhkan yang menjadi pemenangnya. Trin sangat prihatin melihat kejadian tersebut. Saat ini, Trin dan Hawk sedang menjalankan misi terakhir mereka, yaitu merebut laptop yang bisa mengendalikan satelit Vinasat 1 milik gangster Prancis. Trin menyewa 3 pembunuh bayaran untuk menjalankan aksi tersebut. Mereka adalah Quan yang baru saja bebas dari penjara, Chang, mantap anggota Triad, dan Pong, mantan gangster narkoboy. Selama bertahun-tahun, keluarga Quan tak mengetahui jika Quan masuk penjara. Setelah bebas, ia hanya bias melihat ibu dan adiknya dari kejauhan. Sebagai seorang adik, ia seperti melihat abangnya. Ketika ia memberitahukan hal itu pada ibunya, Quan langsung pergi dari tempat itu. Sebenarnya Quan ingin menemui mereka, tapi karena malu dan ingin melindungi mereka, ia terpaksa menghindar. Dari kedai sang ibu, Quan segera menemui Trin dan 2 rekannya. Di sana Trin memberitahu aturan yang harus mereka patuhi. Mereka harus menggunakan nama samaran dan dilarang bertanya sesuatu yang tak penting. Quan macan, Chang ular, Hong kambing, Hawk elang dan Trin sendiri ponis. Hong tak terima dirinya dipanggil kambing dan memanggil mengganti panggilan ponis dengan kata sayang sembari menyentuh Trin. Melihat perlakuan tak sopan Hong terhadap Trin, Hawk berniat menghajarnya namun Trin langsung menghentikannya. Dan Hong yang kena mental segera meminta maaf dan berjanji tak akan melakukannya lagi. Setelah itu, Trin mengambil ponsel mereka dan merendamnya dengan air. Malamnya, Trin mengajak mereka membeli senjata dan memberikan separuh dari bayaran sesuai kesepakatan dan akan dilunasi setelah pekerjaan selesai. Chang lantas bertanya, apa isi dari tas tersebut? Trin mengingatkan kembali peraturan yang telah disepakati, yaitu dilarang bertanya. Namun bagi Chang, ini bukan pertanyaan omong kosong sebab ia tak mau jika barang tersebut adalah bom atau sesuatu yang mengandung racun, karena itu akan membahayakan nyawa mereka yang jauh lebih berharga dibandingkan uang. Hawk langsung menjawab bahwa barang tersebut hanyalah sebuah laptop. Singkat waktu, tibalah mereka di markas gangster penjual senjata ilegal. Trin meminta Hawk dan Pong menunggu di mobil sementara mereka bertiga akan menemui ketua gangster yang bernama Tejo. Namun tiba-tiba, Chang menyatakan akan keluar saat ini juga. Quan yang kesal langsung menyerang anak buah Tejo sebagai bentuk pelampiasan emosinya terhadap Chang. Dengan terpaksa Chang mengikuti perintah Trin. Sesampainya di dalam, Trin meminta Chang memeriksa senjata tersebut. Karena Chang tak langsung bertindak, Tejo bertanya, siapa ular yang dimaksud? Melihat wajah Chang, ekspresi wajah Tejo berubah seketika. Yang ternyata, Chang adalah pembunuh adik Tejo. Itu sebabnya, Chang ingin keluar saat tiba di tempat itu. Karena penyamarannya ketahuan, Chang langsung menghajar Tejo. Dan aksi baku hantam 3 versus everybody tak terhindarkan lagi. Terlihat Quan begitu perhatian kepada Trin.
Ketika keadaan mulai keos, Hawk muncul tiba-tiba menikam Tejo. Sayangnya, Hawk terkena tembakan di kaki. Sesampainya di base, Trin langsung menghajar Chang yang menyebabkan transaksi mereka gagal. Ketika Trin hendak menghabisi Chang, Quan berhasil mencegahnya. Trin segera mengobati luka Hawk. Hawk berjanji akan lebih berhati-hati dan memastikan Trin Kalua ini terakhir kali ia terluka. Keesokan harinya, Trin menemui bosnya. Hachlong memberikan beberapa pistol pada Trin dan mendesak Trin agar secepatnya menuntaskan misi tersebut atau kehilangan putri sematawayangnya. Trin kembali ke base dan membagikan pistol kepada anak buahnya. Singkat cerita malam pun tiba. Mereka menyamar sebagai tamu untuk memata-matai gangster Prancis yang akan melakukan negosiasi dengan Hachlong. Di sini, Quan dan Trin menyamar sebagai sepasang kekasih. Quan sangat terpesona melihat kecantikan Trin. Sekilas info ya guys, mereka berdua ini adalah pasangan kekasih di dunia nyata pada waktu itu. Kalau sekarang Mimin gak tahu. By the way, si Chang ini kok sekilas mirip Nathan pemain timnas senior ya? Lanjut. Quan memberitahu mereka bahwa target mereka telah menyiapkan para pengawal mulai dari pintu masuk hingga para pelayan. Untuk mengambil laptop tersebut, inilah yang akan dilakukan Quan dan Trin. Sayangnya aksi tersebut gagal. Alhasil, mereka terpaksa menyusup ke kediaman gangster. Namun sebelumnya, mereka menyiapkan rencana terlebih dahulu. Quan menyarankan untuk tidak beraksi di malam hari sebab penjagaan akan lebih diperketat. Keesokan paginya, mereka pun berangkat. Mereka masuk melalui pintu belakang. Chang segera mengamankan CCTV dan memandu-rekannya menghabisi para penjaga. No, work not. Laptop berhasil mereka dapatkan. Ketika Hawk dan Pong hendak mengikat tangan para gangster, tiba-tiba rekan mereka langsung menyerang Hawk. Trin meminta Hawk keluar dari sana membawa laptop sementara mereka berdua akan mencovernya dari belakang. Hawk yang awalnya menolak, terpaksa mengikuti perintah Trin. Setelah berhasil menghabisi para mafia, mereka berdua bergegas menyusul ke mobil. Namun di luar dugaan, Chang mengkhianati mereka dengan menghabisi Hawk dan membawa kabur laptop. Tewasnya Hawk membuat Trin sangat terpukul sebab Trin sudah menganggapnya seperti adik. Hawk dulunya sering dipukuli anak-anak lainnya karena terlalu lemah dan tak memiliki teman. Kasian dengan keadaannya, Trin datang membantunya. Dan sejak saat itu, Hawk ikut bersama Trin. Ia menganggap Trin sebagai kakaknya sendiri. Bahkan saat penculikan, ia juga diculik bersama Trin.
Kuan yang diam-diam mulai menyukai Trin, hanya bisa menenangkan Trin dalam dekapannya. Sekuat-kuatnya seorang wanita, mereka pasti membutuhkan pria untuk bersandar. Malam itu, Kuan membawakan obat serta makanan untuk Trin. Melihat ketulusan Kuan, Trin mulai membuka diri dan tak bersikap dingin lagi. Ia menceritakan semua penderitaan yang dialaminya bersama Hawk untuk bertahan hidup, termasuk saat dirinya dijadikan wanita penghibur dan dilatih menjadi mesin pembunuh. Sembari mengobati luka Trin, Kuan menanyakan sosok Black Dragon yang telah menyelamatkan Trin. Tanpa ada yang ditutupi, Trin menceritakan semuanya. Sebenarnya, Trin ingin segera berhenti dari pekerjaannya, namun ia harus menyelesaikan syarat untuk menebus kebebasannya, yaitu menyelesaikan 7 misi yang tersisa. Alasan Trin mau menurutinya bukan karena takut atau ingin balas budi kepada Hachlong. Satu-satunya yang membuat ia terus bertahan adalah anaknya. Ternyata, Trin memiliki seorang anak saat dibebaskan dari rumah bordir. Setelah melahirkan, Hachlong langsung mengambil bayi tersebut dengan alasan untuk menjalani perawatan yang lebih baik dan Trin bisa fokus menjalankan tugasnya. Padahal, Hachlong melakukan itu untuk menjadikan anak Trin sebagai sandera agar Trin tidak mengkhianati atau meninggalkannya suatu hari nanti. Sesuai prediksi Hachlong, Trin memutuskan berhenti sebab ia ingin menjalani kehidupan yang normal bersama buah hatinya. Sayangnya Hachlong menolak permintaan Trin. Jika ingin anaknya kembali, maka Trin harus menyelesaikan 7 misi. Dan ini adalah misi terakhirnya. Sayangnya, Trin tak menceritakan perihal anaknya kepada Kuan. Namun Kuan berjanji akan mendapatkan laptop tersebut. Ia melakukan itu bukan karena uang tapi karena cintanya terhadap Trin. Mendengar itu, Trin menyambut perasaan Kuan dengan penuh kasih. Dan adegan yang dinanti-nantikan oleh pemirsa tak terhindarkan lagi. Keesokan harinya, Kuan mulai melacak keberadaan Chang. Ia menemui Kang Ojek yang sedang istirahat. Anehnya, Kuan berkata ingin keluar dari misi tersebut. Yang ternyata, Kuan adalah agen rahasia polisi yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti kesalahan Black Dragon agar bisa segera ditangkap. Dan si Kang Ojek adalah atasan Kuan. Si kapten menolak permintaan Kuan dan memintanya segera menemukan laptop tersebut. Kuan lantas mengungkit kematian ayahnya yang juga seorang perwira polisi. Karena menjalankan misi rahasia di luar kota, Kuan sampai tak bisa melihat jasad ayahnya dan berkumpul bersama keluarga. Ia bahkan tak mengenali dirinya dan hampir melupakan nama aslinya karena terlalu lama hidup dalam penyamaran. Namun kapten tetap pada pendiriannya. Mau tak mau, Kuan harus tetap melaksanakan tugas tersebut. Keesokan harinya, Kuan menemui mantan anak buahnya bernama Min. Saat melihat Kuan, Min langsung melarikan diri. Tanpa basa-basi, Kuan menanyakan informasi Chang, namun Min mengaku tak mengenalnya. Setelah menerima pukulan secara bertubi-tubi, Min akhirnya buka mulut. Ia menyarankan Kuan menemui anggota triad bermata satu bernama Alu. Sesampainya di sana, mereka langsung menemukan ciri-ciri yang dimaksud dan mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, Alu mewakili bosnya melakukan negosiasi harga laptop yang bernilai jutaan dolar. Alu sangat terkejut mengetahui perantaranya adalah Chang, mantan anggota triad yang berkhianat. Karena Alu berniat menghabisinya, Chang menaikkan harga laptop dan meminta anak buah Alu keluar dari tempat persembunyiannya. Saat hendak meninggalkan tempat itu, Kuan langsung menyerang Chang. Alu yang tak ingin kehilangan laptop, terpaksa membantu Chang. Namun, Trin tak membiarkan Chang lolos begitu saja. Setelah mendapatkan Chang, Trin dan Kuan ikut bersama Hachlong.
Dalam perjalanan, Trin mengobati luka Kuan dengan obat yang diberikan Hachlong. Setelah sekian lama mencari, Kuan akhirnya bisa bertatapan dengan mangsanya secara langsung. Sesampainya di tempat tujuan, Kuan tak sengaja melihat komandannya di tempat itu. Tôi nói chuyện với chú. Ia pura-pura membakar rokok sembari memberi kode pada komandannya meninggalkan tempat itu. Namun tanpa ia sadari, Hachlong tepat berada di sampingnya. Kuan berusaha tenang saat Hachlong bertanya apa yang dilihatnya. Untuk menghilangkan kecurigaan, Kuan berkata, harusnya Hachlong menghabisi Chang karena membunuh Hawk. Merasa diremehkan orang baru, Hachlong langsung menghajar Kuan. Bukannya mengalah, Kuan malah menantang Hachlong. Karena telah membantu menangkap Chang, Hachlong memutuskan untuk memaafkannya dan memberinya kesempatan sekali lagi. Trin pun merasa lega. Mày có công bắt được thằng Cang nên tha. Singkat waktu, bergegaslah mereka menuju tempat Chang menyembunyikan laptop. Kuan dan Trin menunggu di mobil sementara Hachlong bersama anak buahnya mengikuti Chang. Đúng ra anh không nên chọc tức rồng đen. Tao đã hứa, tất nhiên tao sẽ tha cho. Em thì có gì mà phải sợ chứ. Họ phải mất thêm một người thân. Setelah mendapatkan laptopnya, Chang menagih janji Long yang akan membebaskannya. Long berkata, ia akan menepati janjinya tapi ia tak akan menghalangi Trin membunuhnya karena telah menghabisi adik angkatnya Hawk. Tak lama kemudian, Kuan melihat atasan dan rekannya telah mengepung tempat itu. Ia memaksa Trin meninggalkan lokasi tersebut tanpa memberi penjelasan. Jelas saja Trin menolak ajakan tersebut karena sebentar lagi Hachlong akan membebaskan putrinya. Mendengar itu Kuan sangat terkejut sebab ia baru mengetahuinya sekarang. Belum sempat bertindak, polisi langsung mengepung tempat itu, dan disinilah identitas Kuan terungkap. Trin benar-benar syok mengetahui fakta tersebut, sebab ia merasa, Kuan hanya manfaatkannya untuk menangkap Hachlong dan tak serius mencintainya. Di sisi lain, Chang memanfaatkan keadaan tersebut untuk melarikan diri dengan membawa laptop. Hachlong bergegas mengejar Chang, namun ia harus kehilangan jejak. Sementara itu di rumah sakit, Kuan harus kehilangan atasannya yang ditewas di TKP. Ia melampiaskan amarahnya pada anak buah Hachlong yang berhasil tertangkap. Mendapat intimidasi dari Kuan, ia terpaksa memberitahu tempat Hachlong bertemu dengan anak buahnya. Là nơi tụ tập khi có hàng. Namun di sana, ia malah bertemu Trin. Trin meminta penjelasan kenapa Kuan tegah melakukan itu padanya. Kuan mengakui mendekati Trin karena ingin menangkap Hachlong. Tapi soal perasaannya pada Trin bukanlah omong kosong. Ia berusaha meyakinkan Trin bahwa ia benar-benar mencintainya. Namun Trin yang terlanjur kecewa tak mau menerima alasan Kuan. Untuk membuktikan ucapannya, Kuan rela jika harus tewas di tangan Trin. Thế nào là nỗi đau của mất mát rồi mà. Sembari membayangkan putri dan adik angkatnya, air mata Trin menetes.
Setelah mengisi pelurunya, Tin meninggalkan Kuan seorang diri tanpa sepatah kata. Sesaat kemudian, Kuan mendapat laporan dari rekannya bahwa nanti malam Chang akan melakukan transaksi di pelabuhan. Singkat waktu malam pun tiba. Dari atas speedboat, Kuan mengawasi transaksi yang akan dilakukan oleh Chang dan mantan bosnya. Lâu ngày không gặp. Setelah menerima uangnya, Chang yang berniat pergi dihentikan oleh mantan rekannya. Namun Chang sudah menduganya. Chang! Di saat bersamaan Haclong bersama anak buahnya tiba di sana. Belum sempat melakukan apa-apa, gangster Prancis datang sembari menodongkan senjata. Tak ingin Trin dalam bahaya, Kuan terpaksa bertindak di luar rencana. Alhasil, semua tembakan tertuju ke arah Kuan. Chang yang mencoba melarikan diri berhasil dihentikan Trin. Sepertinya si Chang merasa dirinya sama kayak kucing ya punya 9 nyawa. Kini tersisa 4 orang. Trin versus Chang dan Kuan versus Haclong. Sebagai pemimpin gangster, ahli bela diri Haclong satu tingkat di atas Kuan sehingga membuat Kuan sedikit kewalahan. Melihat kematian Kuan, Trin berlari memeluknya. Mendengar ocehan Haclong, Trin meminta putrinya kembali. Dengan santai Haclong menjawab, "Aku sudah membunuhnya sejak Trin ingin berhenti dari pekerjaannya." Kabar tersebut membuat Trin terguncang. Hak berkata, akan segera mengirim Trin menemui putrinya di akhirat. Dan tiba-tiba Kuan langsung menodongkan pistol ke arah Haclong sembari melepaskan baju anti peluru. Dan singkat cerita, Kuan akhirnya berkumpul kembali bersama adik dan ibunya memberi penghormatan kepada mendiang ayahnya. Di akhir film diperlihatkan Kuan dan Trin hidup bahagia. Dan tamat.